Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode pertama tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Abror Bila'la, mahasiswa PPG Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251782. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS PSM Tanen kelas 7 materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dikasih kesehatan dan kelancaran rezekinya. Allahumma amin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua kelas Rehan. Ayo Rehan, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sigani ilma warzuqani fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Alhamdulillah, mari kita sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Siska. Siska kemana? Sakit ya? Ya, semoga Siska diberi kesehatan dan besok bisa mulai sekolah kembali. Oke, untuk sebelumnya semuanya untuk berdiri dulu. Kita cek kerapiannya masing-masing. Yuk semuanya berdiri, stand up. Oke, dicek dulu kerapian teman-temannya. Nanti ya, kalau belum rapi dirapikan ya. Oke, baju satu, minyak timbang, asdu, semuanya udah rapi? Ya, oke. Terus silakan duduk kembali. Oke, kita selanjutnya apa? Dalam rangka menguatkan nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menguatkan rasa cinta kita ke tanah air. Karena cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman, yaitu hubbul waton minal iman. Kita berdiri dulu ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, masih semangat semuanya? Mari kita ice breaking biar tidak membosankan pelajaran kita. Jadi tadi saya bilang everyday mangap, kalian ikuti ya. Misal ini everyday mangap, ha ha ha, everyday mingkem, gitu ya. Tuh, 2, 3, everyday mangap, ha ha ha, everyday mingkem, everyday mangap mingkem, ha ha ha. Terima kasih. Alhamdulillah, tak cek semuanya masih semangat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita review pelajaran di semester 2 kemarin. Kemarin kita itu membahas tentang strategi dakwah Rasulullah ya. Strategi dakwah Rasulullah itu ada berapa? Ada yang tahu? 2 ya apa? Terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, jadi ada 2. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Karena takut, karena ada ancaman dan pemboikotan dari kaum Quraisy. Oke. Sahabat Nabi yang menempani dakwah atau hijrah Nabi siapa saja? Ada siapa saja? Abu Bakar, terus Umar dan Utsman. Jadi 10. Dan yang lain adalah sahabat-sahabat yang masuk di As-Sabiqunal Awwalun. Ada yang tahu As-Sabiqunal Awwalun itu apa yang kemarin? Orang yang pertama masuk Islam. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini apa ini namanya? Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah apa? Khulafa artinya apa? Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya pengganti untuk khalifah ya. Khulafa artinya pengganti dari kata jamak khulafa yang artinya pengganti, dan Rasyidin adalah yang mendapatkan petunjuk. Jadi apa tadi Khulafaur Rasyidin? Pengganti yang mendapatkan petunjuk. Jadi apa tadi? Pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya. Ada 4 siapa saja? Abu Bakar, terus Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kita bahas dari keempat Khulafaur Rasyidin. Ini adalah Khulafaur Rasyidin, artinya adalah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Khulafa artinya itu adalah pengganti, jamak dari kata khulafa artinya pengganti. Ar-Rasyidin mendapatkan petunjuk. Siapa saja yang mendapatkan petunjuk? Yaitu 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi jumlahnya ada 4 ya. Jadi mereka menjadi khalifah itu setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW ya. Jadi dulu saat ketika Rasulullah wafat itu ada perdebatan, ada perselisihan, dan ada yang membingungkan siapa pengganti Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu tidak menunjuk atau tidak memberikan amanah atau pesan untuk pengganti penerusnya. Tapi akhirnya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin berkumpul, bermusyawarah ke Bani Sa'adah ya, Bani Saqifah, untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah atau pengganti Nabi. Khalifah ini bukan Nabi loh ya. Khalifah ini hanya menggantikan tugas-tugas Nabi seperti kepala pemerintahan, kepala negara,
dan urusan dengan rakyat, bukan menggantikan tugas kenabian seperti menyampaikan wahyu. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi terakhir. Jadi tidak boleh ada yang diganti atau dari siswa-siswa ini yang mau menjadi Nabi tidak boleh ya. Karena Nabi Muhammad sudah ditakdirkan menjadi Nabi terakhir. Oke, yang kita bahas tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Jadi sakwise Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, umat muslim menghadapi tantangan besar dalam memilih siapa penerusnya. Seperti yang saya tadi katakan ya, bingung sapa sing arep ganti Nabi. Oh Nabi gak enek sing terus keadaan umat iki piye lek enek sing ngopeni. Akhire dienek ning musyawarah sing neng ndi neng Bani Sakafah ya. Jadi dua golongan dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu berkumpul. Kaum Ansor itu mengajukan Sa'ad bin Ubadah, kalau kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq itu menunjuk Umar bin Khattab sebagai calon khalifah. Nah, perdebatan pun ini terjadi antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor ngeklaim kudu pemimpin ini kudu teko golonganku. Mergo apa? Islam itu bisa berkembang dulu di Madinah. Tapi kaum Muhajirin itu menolak. Ya. Karena dia merasa diistimewakan seperti anggota dari kaum Muhajirin Abu Bakar As-Siddiq itu kan orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, terus orang yang selalu menemani dan setia kepada Nabi Muhammad seperti menemani di Gua Sur saat berkholwah, bertahanus. Jadi Abu Bakar kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Tapi Umar bin Khattab ya ngerti dhewe, tahu diri. Biasanya kan ada wong sing ditunjuk dari pemimpin, marem aku jadi malah jadi tersohor, terkenal, jadi panutan, jadi pemimpin. Tapi Umar bin Khattab tahu diri. Umar bin Khattab tidak mau dijadikan khalifah karena Umar bin Khattab merasa belum pantas. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab menunjuk kembali ke Abu Bakar. Umar bin Khattab menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih pantas darinya sebagai khalifah. Dan akhirnya musyawarah itu pun disepakati bahwa khalifah pertama yang ditunjuk oleh kaum muslimin antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin adalah siapa tadi? Abu Bakar. Dan itu sebagai muncul era baru, era kekhalifahan Rasyidin. Dan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini berlangsung kurang lebih antara 30 tahun. 30 tahun. Jadi ini Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Kesemua keempat ini mempunyai hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab juga mertua dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq putrinya siapa yang dinikahi Nabi Muhammad tadi? Siti Aisyah. Umar bin Khattab putrinya yang dinikahi oleh Nabi Muhammad adalah Sayyidah Hafsah. Utsman bin Affan ini mendapat julukan Zunnurain ya, karena menikahi dua putri Nabi. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah, terus Ruqayyah meninggal. Utsman bin Affan menikah lagi dengan adiknya yang bernama Ummi Kulsum. Dan Ali bin Abi Thalib ini juga saudara sepupu karena anak pamannya yang bernama Abi Thalib dan menantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Putrinya yang dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dikaruniai dua anak kembar yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sing caca tukang sholawatan ini mesti paham ini ya, lagunya hafal lagi. Ya. Hafal. Jadi empat ini mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi Muhammad. Yang khalifah pertama dan khalifah kedua, mertuanya, yang khalifah ketiga dan khalifah keempat yaitu adalah menantunya.
Oke, yang kita selanjutnya adalah proses dari pemilihan keempat khalifah ini ya. Yang pertama khalifah Abu Bakar. Abu Bakar itu bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Umar bin Amr, memiliki nasab yang bertemu dengan Nabi pada kakeknya. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang sangat setia dan tak perlu diragukan kesetiaannya. Contohnya bahwa menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, menemani Rasulullah saat hijrah, dan pernah suatu ketika juga pernah menggendong Rasulullah. Padahal Abu Bakar itu adalah mertuanya. Tapi mertua itu dan dulunya dari Abu Bakar ya. Saat menjelang wafatnya, Nabi Muhammad mempercayakan Abu Bakar untuk menjadi apa? Imam sholat. Ya, imam sholat. Kenapa Rasulullah menuju Abu Bakar menjadi imam sholat? Karena saat itu Rasulullah dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan atau tidak kuat untuk menjadi imam. Akhirnya menunjuk Abu Bakar menjadi imam sholat. Menunjukkan betapa tingginya kepercayaan beliau terhadap Abu Bakar. Jadi setelah wafatnya, kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Sa'ad untuk membahas siapa yang menjadi pemimpin umat Islam selanjutnya. Mereka akhirnya sepakat untuk memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Alasannya pokok Abu Bakar itu dipilih jadi khalifah. Yang pertama, beliau adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi orang pertama yang mengakui Isra Mi'raj. Di zaman saiki orang yang mau kaya Abu Bakar ini paling cara zaman dia nanya wong sing gak percaya Isra Mi'raj. Mesti yang sing ngomongin Nabi Muhammad sing aneh-aneh. Alah, apa mungkin dalam sewengi wong iso munggah ning Sidratul Muntaha 4 bulan kon Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa dalam sewengi iso kono. Gak mungkin hajen hidup ini Nabi Muhammad. Tapi ini sing ngomong wong-wong kafir, ngomong kafir Quraisy. Dan satu-satunya orang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah beliau orang yang menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Beliau sangat gigih dan melindungi orang yang memeluk agama Islam. Beliau yang keempat, beliau adalah imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Terus yang kedua adalah Umar bin Khattab. Berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Jadi Umar bin Khattab itu orang biasa, berdarah di tepok bangsawan Quraisy. Dengan ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Qantamah bin Hashim. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq. Al-Faruq apa? Ya. Apa Al-Faruq? Oh, singapa kasih lucu. Al-Faruq ada lagi loh. Al-Faruq artinya berarti orang yang bisa memisahkan kaum apa? Kaum apa? Pisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan juga dijuluki singa padang pasir karena keberaniannya. Abu Bakar Umar bin Khattab itu terang, tegas, pemberani dan ditakuti oleh semua kaum kafir Quraisy. Diwedeni Umar bin Khattab dia ini yo teman-teman yo musuhi Kanjeng Nabi sampai arepe mateni. Tapi bahasan arepe ning dalan cetuk wong tuwek ngomongi, "Awakmu ngapain ning ndi? Ape mateni Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad?" Nyapo, pegel aku, berkode Islam. Banyak agama Islam. Awakmu rasa ngono mulya, adikmu dhewe karo adikmu wis mlebu Islam. Ora percaya mulya. Akhire lah Umar bin Khattab tambah nesu arepe nganiaya adike, terus mulai pas bilalah adike iki maca surat Toha dan akhirnya Umar bin Khattab itu tersentuh. Akhirnya mlebu Islam. Jadi setelah musyawarah para sahabat menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar. Kesepakatan itu kemudian ditulis sebuah wasiat yang disetujui oleh para sahabat. Dan saat itu juga Umar bin Khattab juga pidato mendeklarasikan. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah dengan nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy. Utsman bin Affan adalah sosok yang sangat terpandang di kalangan umat Islam karena dikenal sebagai saudagar kaya.
Utsman bin Affan iki wong sugih. Bondone akeh tapi bondone iki Utsman bin Affan iki duwe rasa demangan akeh disumbang ning kepentingan dakwah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua menimbulkan kekosongan jabatan sehingga diadakan musyawarah untuk memilih penggantinya. Jadi ada 6 tokoh yang dijalankan sebagai khalifah. Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, dan Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi keempat itu dari 6 itu 4-nya itu mengundurkan diri dan tersisa 2 calon yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun dan menjadikan khalifah yaitu selama 12 tahun. Jadi Utsman bin Affan ini periode khalifahnya paling lama sendiri di antara ketiganya. Umar bin Abu Bakar As-Siddiq itu cuma 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Yang kelima, pemilihan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari pamannya yang bernama Abi Thalib. Jadi nasabnya ini podo pupunya Abdul Thalib. Nek basa wong Jawa yang ngarani iki misanan, sepupu Ali bin Abi Thalib atau Nabi Muhammad. Terus Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Nabi Muhammad mengibaratkan Ali sebagai gerbang pintu ilmuwan. Ali bin Abi Thalib ini pinter, zuhud, cerdas. Terus setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah baru meskipun ada penolakan dari kubu Muawiyah. Muawiyah ini paling enggak demen Ali jadi pemimpin, jadi khalifah. Beliau menerima jabatan itu setelah didesak banyak pihak dan menjadi khalifah pada 23 Juni tahun 2056. Tahun 656 Masehi. Dengan tugas utama Ali sebagai khalifah itu adalah mengusut tuntas kematian Utsman bin Affan, mencari pembunuhnya yang belum diketahui itu siapa pembunuhnya dari pembunuhnya khalifah Utsman bin Affan. Jadi tugas utamanya Ali itu adalah mengusut tuntas kematiannya, dicari pembunuhnya dan akan diadili. Ali bin Abi Thalib wafat di usia 64 tahun setelah dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Khawarij adalah orang yang keluar dari golongan Ali. Saat memimpin sholat subuh di Masjid Kufah, beliau wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. 3. Oke, yang selanjutnya adalah prestasi dari masing-masing khalifah. Jadi keempat itu mempunyai prestasi yang sangat membanggakan dan mempunyai besar-besar. Yang kita bahas adalah prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu prestasinya adalah menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad, akeh wong Islam iki sing murtad, balik ning kepercayaan Indien. Jadi kafir neh. Akeh wong sing ra gelem bayar zakat. Akeh wong sing ngaku-ngaku jadi nabi palsu. Contohnya Musailamah Al-Kadzdzab. Muga-muga ning kene gene sing jadi pengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi prestasinya adalah menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Terus memerangi nabi palsu dan orang-orang murtad. Terus ada lagi adalah mengumpulkan atau kodifikasi Al-Quran. Karena banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu tewas terbunuh. Jadi kan ini sangat mengkhawatirkan Nabi. Gimana nasibnya Al-Quran itu, gimana akhirnya mengkodifikasikan, dikumpulkan Al-Quran berayat-ayat, akhirnya dikodifikasikan menjadi dalam satu mushaf. Terus perluasan wilayah juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seperti ke Syam, terus menjangkau Udoa dan Nabil. Yang kedua adalah prestasi dari Umar bin Khattab. Prestasi Umar bin Khattab itu malah banyak sekali dan bisa dirasakan dan banyak pemimpin yang menerapkan sampai sekarang ya. Ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan zaman sekarang. Prestasinya adalah memperluas wilayah Islam ke Persia, Syam dan Mesir, terus membentuk Baitul Mal, membentuk pos ronda,
menetapkan kalender Hijriah sebagai kalender resmi negara. Terus mengadakan posronda itu adalah prestasi dari Umar bin Khattab. Menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Selanjutnya adalah prestasi dari Utsman bin Affan. Prestasinya yang sangat menonjol, yang sangat kita kenal adalah menyempurnakan pengumpulan mushaf Al-Quran dan menyebarkan. Jadi mengumpulkan mushaf dijadikan satu buku, satu mushaf kayak buku, akhirnya muncul kayak Al-Quran Karim sing seperti kalian semua pegang itu, yang sangat semua baca itu adalah karya dari Utsman bin Affan dulu, karena dulu kan nek andane kok ngapal Quran, saya kan wis bisa ditulis nek Al-Quran. Terus kemudian Al-Quran enek harokate kuwi zamane Utsman bin Affan, biyen malah antara beda cetak karo baki ndak iso. Kodifikasi Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu direnovasi, diambak, dibesarkan ya. Pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah. Perluasan wilayah mana saja? Yang pertama ada perluasan wilayah ke Khurasan, kedua perluasan wilayah ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Rofiah Al-Bahli ya. Al-Bahli ya. Jangan dipelesetkan, Al-Bahli. Dan yang keempat, menaklukkan Rai dan Azerbaijan di tangan dan dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Terus yang keempat adalah prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah ada berusaha menjaga persatuan umat di tengah konflik. Jadi Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah itu ada pertentangan, ada konflik karena semenjak kematian Utsman bin Affan itu munculnya konflik dari situ. Ali dituntut untuk segera mengusut tuntas kematian Utsman bin Affan. Prestasinya adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Jadi pejabat-pejabat kurang cakap, pejabat-pejabat yang kurang mampu di bidangnya itu diganti. Kalau bahasa di sini adalah bahasa kerennya adalah reshuffle. Biasanya presiden-presiden ini yang menteri kurang api ya di reshuffle. Terus membenahi lembaga keuangan negara, memajukan ilmu bidang bahasa. Jadi ilmu bidang bahasa ini maju zamannya Ali bin Abi Thalib. Dan bidang pembangunan, contohnya kota Kufah dibangun Khalifah Ali bin Abi Thalib dan dijadikan pusat kota atau dijadikan ibu kota. Terus sikap yang diteladani dari ciri-ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama apa ini? Terus yang kedua, tidak haus kekuasaan, dekat dengan rakyat, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, terus selanjutnya kita membentuk kelompok dulu, nanti dibentuk ini sama ini sama ini, itu sama itu ya, dan ini sama ini. Jadi bentuk berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok nanti dikerjakan. Saya bagikan LKPD tugas kelompoknya ya, nanti langsung dicatat di sini. Kalau sudah selesai nanti langsung presentasi di depan, maju-maju, semua kelompok maju-maju ya, satu kelompok semuanya maju. Ini saya bagikan dulu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada yang bisa atau bingung bisa ditanyakan ke saya ya. Ini dipahami dan dicatat, istimewa nanti selesai presentasi. Semuanya sudah dapat? Ada yang belum? Udah ya, silakan dikerjakan. Nanti tak blok, saya blok dikerjakan. Itu jawabannya didiskusikan bareng-bareng dengan kelompoknya.
semuanya sudah selesai? Oke, mari kita presentasikan hasil kerjaan kalian, hasil diskusi kalian dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk maju ke depan. Di sini ya. Ya semuanya, kelompok 1 maju di depan. Presentasikan. Yo, silakan dibaca. Ayo kamu ke sini. Ayah kami telah datang kepada dua orang sidin. Nabi Muhammad SAW telah wafat. Beliau tidak meninggalkan pesan atau amanah tentang siapa yang memberikannya. Para sahabat dari kaum Ansar dan Muhajirin berkumpul mengenai masalah ini untuk ini berkata jadi dua orang tersebut melakukan pilihannya. Dari kaum Ansar mengusulkan setelah musyawarah diputuskan merupakan menjadi kelompok. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju. Yo, yang tenang ya. Jangan bergurau, jangan usil-usilan. Yo, silakan dibaca hasil diskusinya. Ya semua menghadap ke sini, menghadap ke depan, ada kamera ya. Diberikan dengan kelompok hubungan yang disebut khusus pemerintah Yesus korban Yesus kemungkinan setelah Muhammad SAW umat Islam menghadapi Yesus kemungkinan tidak ada garis yang jelas sehingga diperlukan seorang pemimpin yang baru untuk memimpin umat Islam. Terima kasih kelompok 2, silahkan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 3 silahkan maju. Ya semuanya dari kelompok 3 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kerjaan di kelompoknya. Terima kasih untuk kelompok 3, silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 4, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, di sini, kasih video. Terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan untuk kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Ya, silakan dibaca.
Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, bisa diperhatikan ke depan semuanya ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran ini dari sifat kelompok positif adalah ketika kita menjadi pemimpin kita harus mempunyai sifat yang bijaksana, adil, dan melindungi rakyatnya. Dan sikap-sikap keteladanan yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan yaitu dari sikap keempat kelompok positif itu adalah apa itu rendah hati, dermawan, cerdas, dan malu akan kehormatan. Itu harus diterapkan dalam diri kita. Jadi untuk kita itu biar menjadi seorang yang insan kamil, manusia yang mempunyai budi pekerti, berakhlakul karimah. Mungkin itu ada yang ditanyakan dari kalian? Oke, kalau tidak ada, semoga pembelajaran ini memberikan manfaat, memberikan barokah di kemudian hari ya. Oke, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.